Shalom. Yuk.
Sadis tuh bawahnya. Baik, halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, Oh, itu Pak Guru ya. Malam juga. Udah bisa kita mulai nih. Oke, oke. Oh, sebelum kita mulai, aku panggilin dulu ya, mana tahu teman-teman kita udah gabung semua yang ada pelayan hari ini gitu loh. ya oke 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 oke. Kak Hotnauli, Simbolon udah hadir kah? Oh, udah ada ya? Oke, baik.
Saya di sini menggantikan ini pemimpin ibadah Kak Melisa Maria nggak ada di sini, jadi saya menggantikan ya. Berlanjut kah? Berlanjut. Baik, ini doa pembuka dulu, silakan saudara dari Hotnauli Simbolon. Saudara Hotnauli. Shalom, shalom. Shalom guys. Iya, shalom. Doa pembuka tuh. Ya, sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami serahkan kepadamu. Tunggu. Ya Bapak, saat ini kami anakmu sedang berdoa memohon kasih serta karuniamu supaya Engkau hadir di sini di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmah serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapak, kiranya hanya kasih setiamu dan yang senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karuniamu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hari kami hanya setuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Amin. Baik, kita bernyanyi. Dari nyanyi dan bersoraklah. Yesus, penyelamatku, yang seperti Engkau setiap hari. Keajaiban kasih hentimu, kekuatan yang bernafas tak berhenti. Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
ibu hamba nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, bersuka atas berkasih tiada tiada janji seperti yang ada padamu. Baik, terima kasih untuk saudara Andrian sudah memutarkan lagunya. Selanjutnya kita dengarkan khotbah dari saudara kita Andrian. Oke, bentar ya. Oke. Shalom semuanya. Semoga teman-teman di luar sana dapat. Nah, aku sekarang akan bahas kata percobaan, berasal dan kesulitan yang datangnya dari luar dari kita, yaitu dari dunia atau iblis. Dalam dunia ini, tentu pencobaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, menjadi kerinduan Bapa supaya kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang mereka kita alami. Sebagaimana Yesus juga menang atas pencobaan yang Ia alami. Matius 4. Nah, teman-teman, jadi yang namanya pencobaan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami pencobaan atau ujian. Ujian dan pencobaan akan datang seiring kapanpun waktunya. Pencobaan tidak dikenal sebagai status sosial, baik orang kaya maupun orang miskin. Rasul Yakobus memberikan penggambaran status yang sama rendah dan fana, seperti bunga rumput yang segera layu. Nah, di sini tuh ada 4 perbedaan antara ujian dan pencobaan yang harus diketahui. Dari perbedaan sumber atau Allah, dan pencobaan itu dari iblis. Jadi ujian itu adalah suatu tindakan oleh Allah yang dilakukan kepada kita untuk menguji seberapa besar iman kita kepada Allah. Kalau pencobaan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh iblis untuk menjebak kita ke dalam dosa atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Perbedaan motivasi. Ujian ini bermaksud baik untuk mengingat kesucian. Jadi Tuhan
itu mengkehendaki ujian supaya umatnya atau hambanya pun menjadi taat kepadanya. Atau semakin cobaan ini bercutek Tuhan dan hidup dalam dosa dan jadi perubahan itu jadi kita kenal yang salah dan itu kebaikan. Untuk kedua nih uji sama ke dalam kesempurnaan ujian ini seperti pintu agar kita tuh masuk surga. Kalau pencobaan bertujuan memisah dan mental. Jadi kalau pencobaan itu sendiri agar manusia pun tidak salah. Kemudian keadaan dari fenomena dan diri dengan kemanisan, kebahagiaan, kemenangan, dan kepani. Jadi dari ujian itu Tuhan tuh ingin menguji seberapa umat yang taat kepadanya. Tuhan pun akan memberikan balasannya, yaitu dengan memberikan kebahagiaan, kecantikan, kenikmatan. Kalau pencobaan itu berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan. Manusia, khususnya perempuan, harus berhati-hati jika ada yang merayu dengan kalimat yang begitu manis dari cowok. Justru pada saat-saat seperti itu, kalian harus lebih berhati-hati. Kalau kalian mudah takluk ke dalam pangkuannya dan membuka baju untuknya, maka kalian akan menyesal atau tidak habis-habis seumur hidup. Cara iblis merusak manusia adalah dengan memberikan janji-janji manis dan kosong. Janji itu merupakan janji busuk dan omong kosong. Dengan memberikan interpretasi yang sangat menyeleweng dari arti firman Tuhan yang sebenarnya. Ketika firman mengatakan, kalau makan buah akan mati, maka iblis mengatakan, kalau makan buah matanya akan celik. Setelah Adam celik matanya, ia baru tahu kalau ia pun telanjang. Dan begitu juga celik, justru ia tidak bisa melihat keberadaan iblis. Iblis pun sudah melarikan diri. Di tengah-tengah ujian dan pencobaan, hanya ada dua macam akibat, yaitu yang pertama, kalah, dan akhirnya binasa. Atau yang kedua, menang, dan akhirnya mendapatkan hidup yang dikonfirmasi. Di sini kita pun mengerti apa yang telah kita pelajari dari awal tema ini, yaitu manusia memang diciptakan sebagai pemikir dan penyelidik alam semesta. Manusia senilai dan mengevaluasi segala sesuatu, tetapi kekekalan itu belum pasti dikonfirmasikan. Setelah dikonfirmasikan melalui tindakan penyelamatan, ia pun menjadi hidup yang kekal. Dan inilah pembedakan dari iman Kristen, dan inilah iman yang membedakan antara iman Kristen dan iman yang lainnya. Nah, saudara adalah manusia yang diciptakan untuk diuji dan dicoba untuk melewati baik. Akan memimpin melewati ujian dan pencobaan. Darah Yesus, kuasa Roh Kudus, dan firman-Nya akan memberikan jaminan untuk saudara dalam menghadapi atau mengalahkan segala kesulitan. Mengapa saudara menjadi misi kesulitan yang berat? Itu karena saudara sedang dalam ujian dan pencobaan. Saudara sedang dalam menjalani proses. Pada saat itu, Tuhan sedang memproses saudara. Ketika Tuhan sedang menguji saudara, pada saat yang sama, iblis pun sedang menggunakan kesulitan yang saudara alami untuk mencobai saudara. Dengan ini kita mengerti bahwa ujian dan pencobaan bisa terjadi pada peristiwa yang sama. Itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, saat ini ada dua macam orang Kristen.
Ada yang seperti Ayub, dan ada juga yang seperti istrinya Ayub. Ketika Ayub dan istrinya sama-sama dicobai, sama-sama mengalami masalah dan kesulitan. Yang satu menang, dan yang satu pun gagal. Istri Ayub justru menganjurkan agar Ayub tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengambil segalanya daripada Ayub. Namun, Ayub membantah perkataan istrinya, dan justru malah tetap bersiteguh untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena iman istri Ayub adalah iman yang lemah, dan hanya mengetahui kenikmatan dan tidak mau merasakan kesusahan atau kesulitan. Pengenalannya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Murah, yang mau menuruti semua permintaannya. Ia beranggapan bahwa Tuhan tidak akan merugikan dia, tidak akan membiarkan anaknya mati atau suaminya pun sakit. Tetapi ternyata tenaga untuk menghancurkan iman Ayub sejadi-jadi. Ayub pun menegaskan bahwa sekalipun ia kita telah mempelajari bagaimana kita dapat menjadi manusia sejati dengan cara memahami status dan tujuan kita dengan tepat. Kita diciptakan dalam status antara yang sangat krusial dan diciptakan supaya kita bisa menjadi wakil Tuhan yang memihak Allah dan menolak iblis atau tidak memihak iblis. Itu sebabnya hidup manusia tidak mudah. Banyak sekali cobaan dan ujian yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Ujian dan cobaan itu diperlukan supaya kita bisa menentukan status kita setelah kita kembali kepada Tuhan. Apakah kita masuk surga ataupun kita masuk neraka. Menjadi manusia sangatlah sulit, penuh dengan resiko yang besar, penuh dengan tantangan yang menakutkan, dan harus menghadapi berbagai bahaya yang sedemikian berat. Tetapi di dalam semua itu ada kebahagiaan yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kita. Nah, iblis itu berusaha menjadikan kita merasa sedemikian mandiri dan sedemikian hebat, sehingga kita bergantung hanya pada diri sendiri dan tidak merasa perlu untuk beriman kepada Tuhan. Namun firman Tuhan justru akan menjadi fondasi, cahaya, dan prinsip, dan titik tolak yang membuat kita menjadi umat yang beriman dan taat kepada Tuhan. Sangatlah penting firman menjadi dasar kehidupan kita. Sangatlah penting juga reaksi iman yang berdasarkan firman. Sebagai manusia yang berespons, manusia harus mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita memang diciptakan di dalam Tuhan dan status yang sedemikian sulit. Ini merupakan fakta yang harus kita hadapi. Nah, saudara, ketika Tuhan sedang menguji manusia atau membiarkan iblis masuk dan mencobai manusia, ia mau agar kita betul-betul taat kepadanya, tanpa perlu dipaksa untuk menjadi pengikut Tuhan. Manusia diberi ujian agar manusia bisa dikokohkan, dan potensi-potensi yang Anda sekarang itu bisa dikonfirmasikan. Itu sebabnya, semua potensi kesempurnaan yang ada pada kita perlu diproses dan menjadi suatu kesempurnaan yang telah dikonfirmasi. Maka, saudara-saudara, jika saudara-saudara sedang mengalami cobaan, seperti ekonomi yang sulit, ditinggal pasangan, lalu selingkuh, dan lain-lain, itu adalah ujian dari Tuhan untuk saudara. Karena Tuhan ingin menguji kita dan mengetes kita, bagaimanakah iman kita terhadap Tuhan di saat kita mencobai hal-hal yang terpahit dalam hidup kita. Maka berbahagialah orang Kristen yang senantiasa menuntut khotbah yang bermutu, buku yang bermutu, dan mempelajari pelajaran yang bermutu, dibandingkan dengan majelis atau pendeta yang tidak pernah lagi belajar dan tidak pernah menuntut diri untuk maju. Celakalah orang yang setelah sekolah berteologi merasa dirinya sudah begitu hebat, sehingga tidak perlu bertumbuh lagi. Nah, saudara-saudara, jika saudara bertanya, kapankah kita selesai ujian atau selesai dicobai oleh Tuhan atau iblis?
Ujian itu baru selesai setelah kita bisa merefleksikan gambar Allah atau Kristus di dalam kehidupan kita. Ujian bisa selesai setelah kita bisa memancarkan peta teladannya. Berarti, saat itulah perak tersebut sudah memurnikan dan sudah menyempurnai. Setelah dikonfirmasi kemurniannya, dari manakah kemurnian perak itu berasal? Dari dalam perak itu sendiri. Tetapi sebelum dimurnikan, perak tersebut masih bercampur terhadap segala jenis kotoran. Saya mendengar penjelasan ini ketika saya masih muda. Dan saya merenungkan. Dan saya menyadari juga bahwa dalam diri saya pun masih ada kotoran-kotoran yang perlu dimurnikan dan disucikan. Itu sebabnya saya sadar bahwa saya pun masih diuji oleh Tuhan. Kita begitu gentar. Karena saat itu kita tahu aku tak mengatakan, ujilah saya Tuhan. Tapi itu uji. Orang yang berkehendak ini berkehendak ini mengemudi ia dirinya sendiri bisa saja untuk bisa menyelesaikan iman untuk mencapai kesempurnaan yang tidak pernah dari lalu itu menurut iblisnya Tuhan kan seringkali ujian yang Tuhan itu sangat berat dan umatnya yang muncul dan terpancar dalam diri kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi hidup kita justru memancarkan kenajasan dari tidak jujur dan tidak taat kepada Allah. Agar kemurnian itu bisa semakin nyata. Dan istilah sedang diproses, berarti bersabarlah. Jangan mau cepat-cepat selesai. Setiap minggu ketika saudara ke gereja, saudara sedang berproses. Ketika saudara sakit pun, itu pun adalah suatu proses. Juga di dalam kegagalan atau suatu saudara mengalami penipuan. Itu pun saudara sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin ketika setiap minggu ke gereja, saudara tidak merasa diproses sama sekali. Itu mungkin terjadi karena saudara mendengar khotbah-khotbah yang tidak benar atau beres. Akibatnya, saudara tidak bisa diprotes untuk menjadi lebih baik atau diproses. Kalau saudara tidak mau datang ke gereja-gereja yang memiliki khotbah-khotbah yang bagus, maka saudara sulit diproses. Seringkali saudara hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang hanya sebentar saja, dan khotbah semacam itu tidak akan memproses hidup saudara dengan benar. Akibatnya, saudara sebenarnya diproses bukan oleh Tuhan. Tuhan mau saudara memiliki iman yang berbobot, memiliki substansi yang berbobot dan tidak hanya penuh dengan fenomena permukaan yang tidak ada isinya. Tuhan mau menyempurnakan kita lewat cobaan, di mana kita akan memancarkan teladan kasih Allah yang asli dan sempurna. Jika saudara mau diuji seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali saudara harus diproses. Satu pertanyaan, apakah orang Kristen mau diproses? Mungkin kita akan menjawab bahwa kita mau diproses. Tetapi hati kita pun menjawab bahwa kita tidak menginginkannya. Tetapi kita juga tidak mau melakukan atau melewati proses yang sulit. Kita ingin menjalani proses yang instan. Teman-teman,
Sekarang ini begitu banyak gereja dan pendeta yang sedang menciptakan orang Kristen yang instan. Semuanya mau gampang, tidak ada bahan isi yang baik. Dan banyak pendeta juga yang mengatakan, saya tidak perlu baca buku. Apapun yang sudah bisa saya lakukan bisa menjadi pendeta. Pendeta-pendeta ini sedemikian menghina orang yang banyak belajar dan menganggap dirinya lebih jenius daripada orang lain. Sebenarnya, ia menyatakan diri sebagai seorang pendeta instan yang rendah dan memalukan sekali. Untuk menutupi keadaannya itu, ia pun belajar dan mencoba menyerang mereka yang belajar. Dan akhirnya, pendeta itu pun sadar. Nah, teman-teman, ada satu hal lagi yang harus saya singgung. Mengapa sekarang di Eropa gereja-gereja itu begitu yang besar, yang megah, begitu kosong? Mengapa rumah-rumah yang sempit di Eropa dipadati lebih? Mengapa rumah-rumah yang sempit di Indonesia dipadati lebih dari 100 orang Kristen yang beribadah di komunitas-komunitas yang minoritas? Masalahnya ialah bahwa orang-orang Kristen di Eropa sedang melarikan diri dari proses. Mereka itu tidak suka jika Tuhan menguji dirinya. Sedangkan orang-orang Kristen di Indonesia adalah orang-orang yang sedang berada di dalam proses. Gereja ini adalah gereja yang pernah dilatih dan diuji. Sedangkan gereja Eropa adalah gereja yang melarikan diri dari latihan dan ujian. Semakin gereja mendapatkan kebebasan politik dan semakin mendapatkan kebebasan agama dan kelancaran, semakin ia lolos dari protes. Dampaknya akan menghancurkan gereja itu sendiri. Bukan berarti kita harus minta pencobaan dan segala kesulitan, bukan. Tapi kita juga Tuhan harus memperkenankan hal itu terjadi. Marilah kita tidak melarikan diri dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan gereja untuk menjadi gereja yang kuat. Nah, teman-teman, sekian khotbah dari saya. Saya harap khotbah saat ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih tabah dan sabar dalam menjalani ujian. Karena kesabaran itu adalah buah-buah dari cinta kasih. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk doa syafaat, dipersilakan untuk saudara Pamil Mekyo Papilaya. Apakah ada? Ya, shalom ada Kak. Baik, untuk memimpin kita untuk berdoa syafaat, silakan. Oke. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa syafaat dan diakhiri dari doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam kebaktian ibadah online untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada mereka dalam mengabarkan Injil Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, peliharalah mereka selalu dalam naungan kasih-Mu. Bagi pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, karuniakanlah hikmat,
kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga mendoakan bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berikan rasa persatuan, saling mengasihi antara jemaat yang satu dengan yang lain, sehingga kami dapat membawa terang bagi sesama dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Bapa kami juga berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkaulah adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudari kami ini Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka Tuhan. Dengarlah doa dan seruan kami. Berkatilah para petugas medis yang menangani mereka, pun juga obat dan peralatan medis yang digunakan. Terlebih daripadanya semuanya itu, Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami juga mendoakan bagi sesama kami yang mungkin dalam situasi peperangan ataupun sedang mengalami musibah bencana alam, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dengar seruan permohonan mereka kepada Tuhan. Peliharalah mereka selalu dalam kasih Tuhan. Bagi para anak yatim, janda, duda, fakir, miskin, dan anak terlantar, kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa. Baik yang muncul dari pikiran kami, perkataan maupun perbuatan yang mungkin menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Melalui doa ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tiliklah hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terjebak di dalam pergumulan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan orang tua, anak, sahabat, maupun kenalan kami Tuhan. Kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Jamalah kehidupan kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Inilah doa seru dan sembahyang kami yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa sambil kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara Pamel. Baik, sebelum doa penutup, kita angkat pujian kita yang berjudul Pelangi Kasih. Buat saudara Andrian, silakan diputar. Apa yang kau alami kini mungkin tak
dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Kau lihat saatnya Pak, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara Rian sudah memutarkan lagu pujian. Selanjutnya, doa penutup dipersilakan untuk saudara Theophilus Ramos Waraka Waroko. Waroka, Kak. Waroka. Ya, maaf. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, sungguh kami telah bersyukur atas kelarnya pertemuan ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun kalau masing-masing dari kami masih belum terbuka dan menghargai bimbingan-Mu. Kami lebih memaksakan mengikuti jalan sendiri. Ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan setiap pencobaan yang datang pada kami ya Tuhan. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan agar menjadi pribadi yang kuat ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, sudilah Engkau memberkati kami dalam
dari apa yang sudah dihasilkan oleh pertemuan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga hasil pertemuan ini akan membawa keberkatan dan pembaruan iman bagi seluruh hamba-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan, yang lagi ujian ya Tuhan, untuk yang lagi ujian Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan serta ya Tuhan. Juga Tuhan berkati yang lagi mencari pekerjaan ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan lindungi. Juga Tuhan berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan yang tidak bisa hadir di ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan serta ya Tuhan lindungi ya Tuhan, Tuhan jaga ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Juga Tuhan berkati istirahat kami malam hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, liah amin. Amin, puji Tuhan. Dengan kasih untuk saudara Rian untuk membawakan kita ke dalam doa berkat. Oke. Pulanglah dan berkatilah saudara-saudari kita dari manapun dia berasal. Semoga saudara-saudara yang ada di sini dapat dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah kita semua diutus. Amin. 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 Terima kasih untuk hari ini. Kebaktian kita telah selesai. Ini ambil apa ya? Apa namanya? Kita foto. Siapa ya? Silakan bisa dibuka kameranya. Oke. Siapa yang bisa ngambil? Saudara Riko ya? Riko. Gak apa-apa. Itu Cici nggak buka kamera. Saudara Pavel. Rumah Allah. Ternyata yang sampaikan firman Tuhannya ganteng banget anjing. Bisa hai. Dah dia. Nggak kuat. Udah nih. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung.
Semoga mendatang kita bisa menjalani waktu ya. Ya Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pada hari ini. Saya mau